Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat TDN Project dimanapun berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan terus diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini ada perkembangan yang sangat menarik dan juga sangat mencengangkan ya, di mana ada kabar bahwa Rosuryo dan Dr. Tifa pada akhirnya ditahan atau dijemput paksa oleh pihak kepolisian. Nah, hal ini menjadi pertanyaan ya bagi banyak orang ya, kenapa dan apa alasannya sehingga pada akhirnya Rosuryo dan Dr. Tifa ini sampai dengan harus dijemput paksa oleh pihak kepolisian. Nah, hal ini tentu saja terkonfirmasi ya, karena memang tentu banyak sekali dugaan-dugaan bagaimana cara Rosuryo dan Dr. Tifa ini ditahan. Apakah mereka memang datang karena surat panggilan dari kepolisian? Apakah memang hari ini ada jadwal mereka untuk hadir? Apakah memang dijemput? Ataukah memang ditunggu? Atau seperti apa? Nah, hal ini menjadi terjawab ya, karena memang salah satu kuasa hukumnya yaitu Bung Refli Harun menceritakan bagaimana detik-detik penangkapan daripada Rosuryo dan Dr. Tifa ini. Hal ini tentu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan bagi mereka yang tentu penasaran atau kepo nih, bagaimana cara Rosuryo ini sampai dengan akhirnya ditahan oleh pihak kepolisian. Jadi bagaimana lengkapnya? Langsung saja ya kita lihat videonya berikut ini. Bapak, terkait dengan penangkapan Rosuryo dan juga Dr. Tifa hari ini berarti sudah terkonfirmasi beliau ini ditangkap pagi ini oleh penyidik Polda Metro Jaya? Iya, saya sudah bertemu dengan kedua beliau ya. Rosuryo saya sempat bercakap-cakap, sekarang masih di gedung di ruangan pemeriksaan selama ini, Kamnek ya, Keamanan Negara, dan kemudian Dr. Tifa juga saya sudah melihat secara fisik dan dia juga sudah tahu saya hadir. Tetapi Dr. Tifa belum bisa diganggu karena dia sedang menjalani ujian seminar hasil disertasi dia di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jadi kami menyesalkan dan protes keras terhadap penangkapan ini karena menurut kami tidak ada alasan baik subjektif maupun objektif ya. Alasan subjektif, kalau objektifnya itu undang-undang yang mengatur secara objektif. Subjektif untuk melakukan penangkapan dan penahanan. Misalnya upaya melarikan diri, rasanya sangat aneh dan sangat lucu kalau misalnya ada pemikiran seperti itu, karena klien kami ini sudah mengalami wajib lapor 30 kali, mungkin hampir 30 kali sejak ditetapkan sebagai tersangka dan diperiksa pada tanggal 13 November 2025. Tersangkanya 7 November, kemudian diperiksa 13 November, kemudian menjalani wajib lapor hingga hari ini ya, itu sudah hampir 30 kali, sehingga tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa dikhawatirkan atau berupaya untuk melarikan diri. Misalnya juga dikatakan berupaya menghilangkan barang bukti apa ya, kan ini kan soal yang sebenarnya sederhana saja. Ada pernyataan, ada statement terhadap ijazah yang diduga palsu, dan saya kira proses pembuktiannya harus fair, harus transparan, akuntabel dan lain sebagainya. Dan alasan-alasan lainnya juga saya tidak melihat, karena mereka dua warga negara terhormat dengan latar belakang pendidikan tinggi, mudah dikenali masyarakat, dan rasanya tidak mungkin juga mereka akan pergi kemana-mana. Dan kalau misalnya ini dikaitkan dengan penyerahan tahap kedua, di mana tersangka akan diserahkan kepada pihak jaksa penuntut umum, kejaksaan, maka sesungguhnya kan kita tinggal disurati saja, maka kita akan datang, dan itu sudah menjadi komitmen untuk patuh terhadap proses hukum yang ada. Sehingga penangkapan seperti ini bagi saya not necessary. Ini hanya melukai saja dan dalam proses penegakan hukum. Ingat, mereka belum tentu bersalah ya, harus ada presumption of innocence. Jadi menangkap orang yang kemudian tidak ada analisis subjektif untuk melarikan diri, untuk menghilangkan barang bukti dan lain sebagainya, itu rasanya aneh. Rasanya sangat tidak layak begitu. Ya. Baik, ini artinya tidak ada pemberitahuan sebelumnya dari pihak kepolisian terkait dengan penangkapan pagi ini? Iya, sama sekali tidak ada. Bahkan Mas Roy itu tidak menandatangani surat penangkapan dan penahanannya. Jadi dia menganggap bahwa ya ini proses yang tiba-tiba begitu saja. Saya sama Mas Roy itu baru berpisah kira-kira jam 12:30 atau pukul 1 dini hari, karena kita sama-sama ada acara di Bandung, dan tiba-tiba mereka pagi ini ditangkap, dan ternyata hal yang sama terjadi juga. Jadi paralel, baik Dr. Tifa maupun Mas Roy kurang lebih ditangkap pada jam yang sama begitu.
Baik, tadi Bang Refli menyebutkan telah bertemu dengan Mas Roy Suryo. Ini lantas apa yang disampaikan? Dan Dokter Tifa, lantas apa yang disampaikan oleh Dokter Suryo tadi? Mungkin juga ada informasi terkait dengan proses penangkapan Dr. tadi pagi. Suryo. Ya, intinya adalah karena baru pulang dini hari, ya Mas Roy dalam kondisi yang tidak siap, dalam pengertian belum mandi, ya, belum berpakaian secara layak dan lain sebagainya. Untung sudah sempat sholat subuh. Bahkan tadi dikatakan Mas Roy untuk pakai sepatu aja tiba-tiba dia dilarang. Tapi untungnya dalam kondisi yang lengkap lah. Jadi pakai sepatu, pakai celana bahan dan kemudian pakai kemeja tangan pendek. Tapi katanya dia tidak pakai dalaman, ya kan? Dia tidak bawa jaket juga. Jadi dalam kondisi yang menurut saya tidak belum siap karena pagi-pagi kan, karena sebelumnya memang pulang dini hari. Nah, Dokter Tifa kondisinya memang sudah mau pergi untuk ujian seminar hasil dari disertasi dia, sehingga dia siap pergi dan kemudian ketika mau pergi ada penyidik yang menjemput dia begitu. Dan keduanya tidak mau ribut, ya. Jadi walaupun belum ada lawyernya, penasihat hukumnya datang, mereka akhirnya diangkut ke sini dan sekarang di ruang pemeriksaan Kamnek yang selama ini untuk memeriksa kasus-kasus ini. Ya, kita dengar lagi ya bagaimana proses penangkapan daripada Rosuryo dan juga Dokter Tifa. Ternyata hal yang sama terjadi juga, jadi paralel, baik Dokter Tifa maupun Mas Roy kurang lebih ditangkap pada jam yang sama begitu. Baik, tadi Bang Refli menyebutkan belum mandi, ya, belum berpakaian secara layak dan lain sebagainya. Untung sudah sempat sholat subuh. Bahkan tadi dikatakan Mas Roy untuk pakai sepatu aja tiba-tiba dia dilarang. Tapi untungnya belum dalam mandi. kondisi yang lengkap lah. Jadi pakai sepatu, pakai celana bahan dan kemudian pakai kemeja tangan pendek. Tapi katanya dia tidak pakai dalaman, ya kan? Dia tidak bawa jaket juga. Jadi dalam kondisi yang menurut saya tidak belum siap karena pagi-pagi kan, karena sebelumnya memang pulang dini hari. Nah, Dokter. Ya, itulah tadi kita dengar ya bagaimana kesaksian dari Bung Refli Harun menurut pengakuan daripada Rosuryo. Bagaimana proses penangkapan Rosuryo ini dan juga Dokter Tifa. Kalau Dokter Tifa mungkin kita tidak bahas ya karena memang dia sudah dalam keadaan siap. Namun siapnya itu tentu bukan dalam rangka untuk siap udah ditangkap, tapi siap untuk mengadakan seminar mengenai kelulusannya menjadi dokter kalau nggak salah seperti itu ya. Namun yang mengenaskan atau bisa dikatakan yang cukup disayangkan lah, Rosuryo ini baru selesai acara di Bandung itu sekitar kurang lebih jam 1. Teman-teman bisa merasakan sendiri bagaimana rasanya baru pulang dini hari. Setelah itu dalam keadaan belum siap, dalam keadaan sedang istirahat, tiba-tiba sekitar kurang lebih jam 6 atau jam 7 dalam keadaan belum mandi, belum siap, bahkan untuk memasang sepatu pun harus buru-buru ya. Nah, hal ini menjadi menarik karena memang sepertinya ada proses yang sepertinya kurang kok berbeda dengan apa pada saat salah satu koruptor terbesar di Indonesia ini, yaitu Bung Dadan, mantan kepala BGN, pada saat dia diciduk atau ditangkap oleh kejaksaan. Jadi di sini ada buktinya ya bagaimana Dadan ini atau koruptor itu ditahan atau pada saat proses penangkapan. Nah, ini proses penangkapan Dadan. Visual rumah udah siap banget pribadi ya dari mantan kepala BGN Dadan Hindayana yang dilakukan penggeledahan oleh Kejaksaan Agung. Rumah mantan kepala BGN ini terletak di Bogor, Jawa Barat, dan sebelumnya digeledah oleh Kejaksaan Agung. Udah ganteng ya, udah pakai baju. Dan seperti diketahui juga saudara, sejak pagi tadi penggeledahan tidak hanya dilakukan di rumah mantan kepala BGN, melainkan juga di kita teman-teman bisa lihat ya bagaimana si Dadan ini ditangkap ya, pakai baju yang lengkap, mungkin wangi juga, pakai sepatu, pakai celana, dan juga tampaknya sudah mandi, sudah ganteng lah jatuhnya ya. Nah, ini kalau misalnya kita mendengar dari Bung Refli Harun bagaimana Rosuryo ini ditangkap, itu pada saat dia dalam keadaan belum mandi, bahkan memang sudah berpakaian lengkap karena memang kalau nggak salah dia baru selesai sholat subuh ya, dan pada akhirnya ditahan oleh pihak polisian, dan begitu juga dengan Dokter Tifa dan juga Rosuryo.
Di mana sini prosesnya teman bisa lihat bagaimana si Dadan ini koruptor yang sudah memakan uang negara, yang merugikan masyarakat Indonesia sampai dengan 1 miliar sehari. Ini proses penangkapannya sangat humanis sekali. Seperti seolah-olah pihak dari kejaksaan ini menyebut Dadan ingin pergi bareng-bareng nonton konser atau nonton bioskop gitu ya kayaknya ya. Kayak nggak ada sama sekali intimidasi di sini, nggak ada sama sekali namanya kekerasan atau nggak ada sama sekali yang namanya ya paksaan ya untuk ditangkap, hanya diarahkan dan dia bisa melenggang sendiri. Nah jadi di sini kita bisa menilai bagaimana proses penangkapan daripada Rosuryo dan juga koruptor yang bisa dikatakan sudah memakan atau merugikan rakyat. Jadi di sini Rosuryo sendiri kesalahannya juga belum bisa dibuktikan bahwa memang apa yang dituduhkannya itu benar atau tidak, yaitu ijazah Pak Jokowi ini emang benar-benar palsu atau asli. Lagi pula kalau misalnya dilihat daripada kerugian, tidak ada sedikit pun kerugian negara yang diambil, tidak ada uang dari masyarakat 1 sen pun yang diambil, bahkan tidak ada kejahatan sama sekali yang bisa dikatakan Rosuryo ini. Tapi dari proses penangkapannya kenapa bisa berbeda seperti ini? Nah ini menjadi tanda tanya kenapa ada perbedaan perlakuan antara Rosuryo yang bisa dikatakan bermasalah dengan Jokowi dengan Dadan Indrayana, kepala BGN yang sudah jelas ya merugikan negara sampai dengan 1 miliar rupiah menurut keterangan, bahkan mungkin bisa jadi lebih, bukan hanya Dadan dan bahkan beberapa orang dan masih jalan sekarang koruptor lainnya. Dan ya entah apakah ditangkapnya sama dengan Dadan, lenggang kangkung, santai dengan keadaan seperti sedang pergi kemana gitu loh, dibandingkan dengan Rosuryo walaupun memang tidak ada visualisasinya. Nah inilah perbedaannya antara perkataan seseorang dengan visualisasi, karena kita tahu kalau misalnya baca komik dengan nonton film itu tentu berbeda. Kalau kita baca komik tentu visualnya atau bayangan kita itu tentu berbeda dengan yang direncanakan oleh si penulis tersebut. Nah hal inilah yang tentu kita juga tidak bisa menerka secara langsung ya bagaimana apa yang dikatakan oleh Bung Refli Harun. Nah bisa jadi walaupun keterangannya seperti itu, namun aslinya Pak polisi ini ya memanggil Rosuryo itu ya mungkin dengan cara yang humanis juga, dengan cara yang baik. Mungkin ada sedikit ketegasan, ayo Pak cepat Pak, ayo Pak cepat, mungkin seperti itu ya, tidak ada pemukulan, tidak ada dorongan, tidak ada hentakan, ataupun mungkin tidak ada diborgol sama sekali, karena memang itu tidak ada diberikan keterangannya oleh Bung Refli Harun. Namun diksi atau statement bahwa memang Rosuryo belum sempat mandi, Rosuryo bahkan sempat dilarang untuk pakai sepatu sehingga akhirnya masih tetap pakai sepatu, hal ini sedikit saja itu bisa merubah persepsi kita di saat kita melihat visualnya secara langsung. Bagaimana seorang Dadan Indrayana ini ditangkap, seseorang yang bisa dikatakan sudah merugikan negara sampai dengan 1 miliar per hari, yang seharusnya 1 miliar itu kalau digunakan untuk makan anak-anak kita, untuk menjadi biaya pendidikan, 1 miliar dikalikan dengan berapa tahun ini program ini berjalan, tentu sudah banyak sekali kebaikan-kebaikan yang bisa didapatkan oleh pemerintah, seperti membangun sekolah, membayar gaji guru dan juga yang lainnya. Merugikan seperti itu namun ditangkapnya sesantai itu. Nah inilah yang mungkin disayangkan oleh pengacara Rosuryo dan juga kita semua, kenapa hal ini harus bisa terjadi gitu loh. Namun ya inilah yang namanya politik ya, ini yang namanya yang terjadi di negara kita. Tentu ya kita tidak bisa apa-apa, yang pasti kita hanya mengikuti prosesnya. Apakah nanti malam mungkin Rosuryo dilepas, atau mungkin setelah diserahkan ke kejaksaan tiba-tiba dilepas, ya kita tidak tahu. Apakah nanti bakal diteruskan, apakah nanti bakal ada gerasi, apakah seperti apa, ya tentu ini adalah babak baru yang tentunya ya sangat ditunggu-tunggu oleh semua orang ya, bagaimana ini sampai dengan berakhir. Apakah memang kasusnya akan dihentikan, ataukah kasusnya ini akan diteruskan sehingga bakal ada pembuktian bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli atau palsu. Jadi sampai di sini Aden Project, bila kami ada salah kata atau salah data kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.